Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teori Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400/2007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen guru kami, Bapak Ringga Asmara. Di sini di bab yang ke-9 kita akan membahas mengenai basis data client server. Pokok bahasan kita kali ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian arsitektur client server, dan pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan belajar kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, dan memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan, aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan direpresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Bagaimana membagi fungsi DBMS antara client dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat untuk dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL Server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Pengaksesan query. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda, sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau back-end machine, sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal,
kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar muka user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien atau koordinator adalah menjamin konsistensi dari kopi replika dari item data dengan teknik concurrency control distribusi atau global. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribution transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan dari bab ini adalah konsep arsitektur client-server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client-server yang dikembangkan saat ini menggunakan 3-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal dari teori bab ke-9. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud sistem client server? Yang dimaksud dengan sistem client server adalah server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Arsitektur client server yang ada sekarang merupakan perkembangan dari arsitektur sistem terdistribusi. Jadi, pada dasarnya arsitekturnya hampir sama. Sebutkan tugas host, server, dan server pada 3-tier arsitektur. Soal nomor 3. Host server dan client server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai 3 tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Soal nomor 4. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Pertama kali, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Kemudian, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Selanjutnya, klien mengkombinasikan hasil subquery memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Soal kelima, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Perangkat lunak yang diperlukan dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Demikianlah pembahasan materi dari teori bab 9 dan juga latihan soal dari teori bab 9.
Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.